Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk bab baru tentang matriks, mana pada sebelumnya kita sudah belajar program linier. Nah, di sini karena kurikulum darurat, berarti ada pemotongan bab ya. Jadi karena sebenarnya bab pertama itu kita tentang induksi matematika, tapi dalam kurikulum darurat tidak ada. Yang ada itu cuman program linier dan matriks. Nah, kemudian nanti ada materi lain untuk semester 2-nya mungkin. Nah, hari ini kita akan belajar matriks. Tentunya matriks yang kini yang kalian dalam pikiran kalian bukan matriks digital ya, atau bukan matriks yang seperti film-film di bioskop itu. Tapi matriks ini adalah suatu materi pengembangan dari seperti program linier, sistem persamaan linier dua variabel. Ya, kalau ada soal sistem persamaan linier dua variabel, kita bisa mengerjakan menggunakan matriks. Oke. Nah, lambang dari matriks ini ya, ada di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini adalah lambang dari matriks, atau juga boleh A, B, C, D. Nah, ini juga matriks. Jadi ini lambang dari sebuah matriks kurung kurawal atau kurung siku ini. Nah, baik. Untuk memahami konsep matriks, sebenarnya kita bisa menggunakan dari pramuka atau dari PBB yang disebut dengan baris berbaris ya. Baris berbaris, misal ini ya, ini baris depan, ini kan baris di depan, ini ke belakang, yang nomor 2 baris kedua, ini baris ketiga. Nah, ini namanya yang ke sini namanya kolom. Ini kolom, ini kolom. Jadi ini namanya baris ya, sedangkan ini namanya kolom. Karena ini di atas, berarti ini baris pertama, berarti ini baris berapa? Baris kedua. Ini juga baris ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi di matriks itu memiliki baris dan kolom. Nah, tentunya dari contoh ini juga ada, ini baris pertama tadi kan 2 3, nih kolom berarti 3 baris 3 kolom. Kalau kita berikan nama matriks ini adalah A, maka ukuran ya atau ordo yang dikenal dalam matriks adalah matriks A berukuran 3 kali 3. Ini juga, ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kalau kita namakan matriks ini adalah matriks B ya, jadi ukuran atau ordo ini adalah matriks B berukuran 2 kali 2. Ini maksudnya baris, ini maksudnya kolom ya. Kalau kita lambangkan ke sistematis matematika, berarti kita misalkan ini adalah A berukuran M kali N. M-nya baris, N-nya kolom. Itulah konsep dari sebuah matriks. Semoga mudah dipahami ya. Jadi matriks itu bisa kita buat pengertiannya. Nah, matriks itu merupakan sebuah persegi ya, atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, itulah pengertian dari matriks. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut
Ya, kita lanjut ke operasi matriks. Nah, sebelum kita masuk operasi matriks, coba kita pahami lagi pengertiannya merupakan sebuah persegi. Nah, persegi ini berarti dia ukurannya 3x3 tadi. Ukurannya sama tuh persegi. Ini atau ukuran 2x2. Yang persegi panjang seperti ini. Kalau kita misalkan matriksnya adalah matriks C, ya. Ukurannya tuh beda, 2x3 sama dengan, berarti 2 ini duanya baris. Berarti misalnya gini, kolomnya 3, berarti semua 1 2 3 4 5 6. Barisnya 2, ya, barisnya 2, 1 2 3 ini baris, 4 5 ini baris. 2 barisnya kolomnya 3, 1 2 3, 1 4 kolom pertama, 2 5 kolom kedua, 3 6 kolom ketiga. Nah, itu dia berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Oke. Itu contoh dari matriks ya. Contoh konsepnya memiliki baris dan kolom, kemudian ada dia berbentuk persegi dan persegi panjang. Oke, kita masuk ke matriks, operasi matriks tentang penjumlahan dan pengurangan. Dan ini sebenarnya sederhana ya. Oke. Alangkah baiknya kita masuk ke contoh soal saja langsung. Ya, diketahui matriks A, ya, berukuran 2x2, ya, elemen dalam matriks 2 3 min 1 dan min 5. Nah, oh ya, ada yang kelupaan lagi, 2 3 min 1 min 5 itu merupakan elemen atau anggota matriks ya. Sama dengan ini juga A B C D tadi ini adalah elemen dari sebuah matriks A. Kalau yang ini matriks B, ini adalah matriks C. Itu elemennya. Oke. Diketahui matriks A sama dengan 2 3 min 1 min 5 dan matriks B sini min 3 min 4 2 1. Nah, tentukan nilai dari A ditambah B, kemudian B tambah A, yang ketiga A kurang B, yang kemudian B kurang A. Nah, nanti yang hanya Bapak kerjakan adalah yang nomor 1 dan nomor 3 saja. Nomor 2 silakan Anda catat sendiri ya, mencari sendiri, dengan kata lain melanjutkan catatannya sendiri. Kemudian nomor 4 begitu juga. Nah, nanti kita akan dapat menyimpulkan sesuatu dari penyelesaian ini. Oke, kita jawab sama-sama. Bapak jawab nomor 1, ya, ini sangat gampang sekali. A ditambah B artinya matriks A tambah matriks B. Berarti matriks A kita tulis lagi, yaitu 2, ya kan, 3 min 1 min 5 ditambah matriks B min 3 min 4 2 1. Nah, cara menjumlahkannya ya, syarat dalam penjumlahan ya, nggak bisa Bapak catat, nanti apa yang Bapak sampaikan tolong dicatat. Syarat dalam penjumlahan ukuran matriks harus sama. Oke, matriks A nya 2x2, matriks B nya juga 2x2. Udah memenuhi syarat pertama. Kemudian setiap elemen yang terletak pada posisi sama dijumlahkan dengan matriks yang lain pada posisi yang sama. Contoh nomor 2 itu terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti ini dijumlahkan dengan matriks B yang letaknya juga sama,
Mana dia? Yaitu negatif 3. Negatif 3 itu terletak pada posisi baris pertama kolom pertama. Itu kita isi 2 tambah min 3 berarti min 1. Lanjut, 3 ini terletak pada baris pertama kolom kedua, ya kan? Ini baris pertama, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi ini terletak pada baris pertama kolom kedua. Dijumlahkan dengan matriks B yang posisinya sama, yaitu negatif 4. Negatif 4 terletak pada baris pertama kolom kedua. Jadi 3 ditambah min 4 adalah min 1. Kita lanjut lagi. Negatif 1 terletak pada baris kedua, ya. Baris kedua nih kan. Ini 23 baris pertama, min 1 dengan min 5 adalah baris kedua. Dan dia terletak pada kolom ya betul, dia terletak pada kolom kedua. Berarti min 1 itu dijumlahkan dengan matriks B yang mana? Oke, pada angka 2. Karena apa? Karena posisinya sama, terletak pada baris kedua kolom pertama. Jadi hasilnya adalah 1. Min 1 tambah 2 adalah 1. Selanjutnya min 5. Nah, min 5 langsung dijumlahkan dengan 1. Min 5 tambah 1 min 4. Nah, ini merupakan jawaban dari matriks A ditambah matriks B. Jadi kalau matriks ditambah dengan matriks, hasilnya juga matriks dengan ukuran yang sama. Oke, nanti soal nomor 2 silakan dikerjakan untuk yang B tambah A, ya. Nanti setelah kita kerjakan nampak kita simpulkan bahwasanya, ya, matriks A ditambah matriks B apakah sama dengan matriks B tambah A? Silakan dibuktikan. Kita lanjut ke soal nomor 3, ya, yaitu matriks A dikurang matriks B. Matriks A nya kita catat elemennya 2, 3, min 1 dengan min 5, kemudian dikurang dengan matriks B, ya. Matriks B nya berapa tadi? Min 3, min 4, 2, 1. Nah, syarat pada penjumlahan sama dengan syarat dari pengurangan. Ukurannya harus sama dan dikurangkan dengan letak atau posisi elemen tersebut juga harus sama. Ya, berarti 2 ini langsung kita kurangkan dengan negatif 3. Hasilnya adalah 5. Kemudian 3 dikurang negatif 4, hasilnya adalah 7. Negatif 1 dikurang negatif 2 adalah negatif 3. Negatif 5 dikurang negatif 1. Negatif 5 dikurang 1 hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini merupakan hasil dari matriks A dikurang matriks B. Kemudian nanti nomor 4 untuk matriks B dikurang matriks A, silahkan dicatat. Nanti setelah di akhir penyelesaian kita nanti dibuktikan, ya, apakah matriks A kurang B itu sama dengan matriks B kurang A. Nah, itu tentang matriks, operasi matriks tentang penjumlahan dan pengurangan. Dan menurut Bapak itu sangat mudah dipahami. Jika belum bisa ada yang kurang paham, silakan diulang lagi videonya. Kalau tidak juga silakan chat Bapak, ya. Jika nanti Bapak terlambat membalas WA-nya, ya, Bapak minta maaf dulu nanti, tapi tetap Bapak akan tanggapi, ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tugas untuk minggu depannya lagi, ya, tugas minggu depannya. Semalam tugasnya semalam adalah tugasnya mencatat di buku. Ini adalah merupakan tugas dari untuk minggu depan. Otomatis nomor 2 dengan nomor 4 nanti Bapak nilai. Oke. Nah, semoga bisa dipahami. Sekian dulu. Sudah lama tidak membuat video Bapak, sekarang membuat video lagi karena materi kita baru. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.